Contoh soal lensa yang pertama, sebuah benda dengan tinggi itu H. H-nya sama dengan 0,12 meter. Berada pada jarak 60 cm dari lensa cembung. Ini berarti jarak benda itu S sama dengan 60 cm. Dari lensa cembung dengan fokus itu F, karena lensa cembung berarti fokusnya positif ya, di 40 cm. Ditanya adalah tinggi bayangan itu H aksen. Oke, kalau ada soal seperti ini, yang pertama kita masukkan dulu ke rumus yang 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ini 1/F, F-nya itu udah ada 40 ya. S-nya itu 1/60 ditambah 1/S aksen. Ini tinggal kita pindah ruas ya. Berarti jadi 1/40 dikurangi 1/60 sama dengan 1/S aksen. Ini tinggal kita samakan penyebut. Penyebutnya itu 120 ya. 120 bagi 40 itu 3. 120 bagi 60 itu 2. Minus 2 sama dengan 1/S aksen. Ini berarti kan jadi 3 kurang 2 kan 1. 1/120 sama dengan 1/S aksen. Maka kita dapat S aksennya 120 cm. Nah, kemudian untuk mencari H aksennya ini kita pakai rumus yang pembesaran. Pembesaran itu kan rumusnya H aksen per H sama dengan S aksen per S, terus kemudian dimutlak ya. Nah, ini H aksennya mau kita cari nih. H-nya kan udah ada ya, 0,12. Ini masih meter, PG-nya kan senti, kita rubah ke senti jadi kali 100 ya. Berarti ini jadi 12 cm. Ini per 12 sama dengan S aksennya 120 per S-nya itu 60. Nah, tinggal kita sederhanakan. 120 bagi 60 kan bisa ya. Ini jadi 2, ini jadi 1. Kali-kali silang, berarti H aksen sama dengan 12 dikali 2, 24 bagi 1 ya sama aja, senti. Jadi jawabannya yang D. Oke, jadi rumus utama dari lensa dan chamber itu ini ya. Yang pertama ini 1/F sama dengan 1/S per aksen sama yang M. Nah, kalau bisa dua rumus ini, insya Allah bisa jawab soal lensa dan cermin ya. Soal yang kedua, sebuah benda terletak di muka sebuah lensa yang mempunyai jarak fokus. Jarak fokus itu F. F-nya sama dengan 10 cm. Bayangan yang terjadi ternyata tegak dan tingginya 2 kali benda itu. Tinggi ini kan tinggi bayangannya ya. Berarti tinggi bayangan itu H aksen sama dengan 2 kali tinggi benda itu, berarti 2 kali H. Kemudian di sini bayangannya disebutin tegak. Kalau tegak berarti dia maya ya, karena maya sama tegak pasangannya. Kalau nyata itu terbalik. Ditanya jarak antara benda dan lensa, berarti tanyanya jarak benda itu S. Rumusnya masih sama. Kita masukkan ke 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/F-nya udah ada 10 ya. Ini 1/10 sama dengan 1/S-nya yang mau kita cari. S aksennya kan belum ada nih. Harusnya kan kalau mau nyari S aksennya harus ada. Nah, maka S aksen ini kita cari dari rumus yang satunya lagi, dari M. Jadi dibalik ya, kalau tadi kan ini dulu baru ke M, sekarang M dulu nih. M itu rumusnya tadi H aksen per H sama dengan S aksen per S dimutlak. H aksennya udah ada sama dengan 2H. Ini 2H per H sama dengan X aksennya kita nggak tahu per S. Ini bisa kita coret ya H-nya. Berarti kita dapat S aksennya itu S-nya ini naikkan ke atas. Jadi 2S sama dengan S aksen. Itu tinggal masukkan ke sini. 1 per S aksennya kita ganti jadi 2S. Nah, tapi yang harus diperhatikan di sini, disoalkan disebutin ternyata bayangannya itu tegak. Nah, kalau tegak itu kan pasangannya maya. Nah, untuk bayangan yang maya, S aksennya itu harus bernilai negatif. Maka ini kasih negatif di sini. Ini yang harus diperhatikannya ini ya. Keterangan si bayangannya itu maya atau nyata. Kalau nyata berarti positif, tapi kalau misalkan dia tegak atau maya, kasih negatif di S aksennya. Tinggal kita lanjutkan perhitungannya. Ini 1/10 sama dengan, ini kan kita bisa kali silang ya, jadi minus 2
ditambah 1 dibagi dengan min 2S kuadrat. Ini jadi 1/10 sama dengan min 2 tambah 1 berarti min 1 dibagi min 2S kuadrat. Nah ini minnya kan bisa dicoret ya, min sama min kan habis nih jadi plus. Terus tinggal kita sekali silang ke atas ya, berarti 2S nya ke atas jadi 2S kuadrat sama dengan naik ke atas 10. Berarti S kuadratnya itu sama dengan, ini bukan 2S kuadrat ya, salah nih, harusnya 2S ya, 2S aja. Ini kan di samping penyebutnya dikali 2, 2S, ini kali 2, ini tetap kali 1 ya. Ini berarti jadi 10 bagi 2 ya, sama dengan 5 cm. Jawabannya yang B. Ini lagi-lagi rumusnya cuma 2, 1/F sama rumus M. Semoga bisa dipahami ya.